Oke, sekarang kita akan mulai analisis dasar untuk peta pertimbangan teknis kita. Kita mulai dari analisis persil. Analisis persil itu nanti kita akan mencari penggunaan tanah di sekitaran persil di lokasi yang dimohon, kemudian kita analisis kesesuaian penggunaan tanahnya maupun ketersediaan tanahnya berdasarkan satu alas hak di sekitarnya dan alas hak yang di lokasi yang dimohon, kemudian berdasarkan rencana tata ruangnya. Nah, misal kita punya satu bidang tanah yang dimohon lokasinya ini, kita bisa pilih pakai selektor ini, terus kita aktifkan layernya, misalnya ini ya, kita pilih. Untuk memastikan kalau dia sudah terpilih atau enggak, kalau di sini biasanya itu mestinya ada muncul poligon kuning. Tapi karena nggak kelihatan, kita bisa cek di tabel ini, tabular data ini, atribut table selected features. Nah, ini sudah terpilih satu NIB 3053 udah sesuai ya. Ini 3053 luas 48 sudah terselect. Nah, kemudian kita bisa juga langsung di sini zoom to selection. Kemudian kita tentukan skala AOI-nya yang akan kita gunakan. Misalnya kalau skala di peta untuk rumah tinggal di bawah 100 atau di bawah 200, kita bisa pakai skala 1:250. Nah, tapi di sini bisa kita kira-kira kalau kita kerjanya masih di apa pakai layout di ArcGIS ya, kita hanya bisa kira-kira. Kita bikin AOI-nya di sini mungkin dilebihi jadi 300, 1:300. Nah, terus kita buat AOI untuk di AOI ini kan cuma data sementara, jadi kita bisa buat pakai new scratch layer yang di sini. Jadi nggak perlu disimpan di file di hard disk, setelah digunakan bisa langsung dihapus. Kita pilih polygon, terus pilih sistem koordinatnya UTM 1449S. Kita misalnya pilih di sini fieldnya AOI. Nggak usah ya, nggak apa-apa, nggak usah lah, langsung kita oke aja. Nah, satu layer terbentuk, terus kita aktifkan editing, lalu kita buat polygon. Nah, karena poligonnya di sini masih kecantol-cantol di setiap vertices, kita bisa nonaktifkan dulu snapping optionnya. Snapping. Nah, ini kita nonaktifkan. Terus kita bisa mulai buat sorry. Kita buat dari awal, dari titik sini misalnya ke sini. Kita buat kotak aja, AOI area of interest. Nah, kalau udah klik kanan, nah terbentuk AOI dari new scratch layer. Kemudian mulai kita lakukan analisis. Satu, analisis kita buat union dulu, RDTR dengan persil pakai model yang sudah kita siapkan. Kita pilih AOI-nya ini new scratch layer, persilnya kita masukkan genteng, kemudian RDTR-nya kita pilih yang sudah fix geometris. Nah, kita run. Selesai, nanti akan terbentuk satu layer baru output seperti ini. Kita move out of group, kemudian kita bring to top ya. Nah, nanti di sini akan terbentuk
mulai terbentuk isian analisis union antara RDTR dengan tipe H-nya, kemudian luasnya juga sudah mulai terbentuk. Nah, kemudian kita bisa jalankan analisis, kalau saya analisis ketersediaan dulu, model analisis ketersediaan ini kita jalankan, run, oke, terbentuk model ketersediaan parsial. Nah, ini dia sudah tersedia analisisnya, analisis ketersediaan tanahnya, tidak tersedia dan tersedia bersyarat. Penggunaan tanahnya juga sudah mulai nol. Terus kita aktifkan model tersedia dari output yang paling akhir tadi. Kita jalankan. Oke, terbentuk lagi. Nah, ini analisisnya sudah tersedia juga kayak gini. Tadi kan masih belum tersedia, belum ada kategori tersedianya. Nah, yang terakhir baru kita jalankan analisis penggunaan tanahnya dari output model yang terakhir tadi. Kita run, nah dia terbentuk tuh. Nah, terbentuk penggunaan tanahnya, kemudian ketersediaan tanahnya sudah lengkap. Sekarang tinggal kita analisis, ada beberapa penggunaan tanah yang kategorinya periksa tanda seru 3 kali. Ini karena dia ada haknya tapi RDTR-nya jalan, jadi perlu diperhatikan. Nah, untuk membuat klasifikasi lebih lanjut, disarankan output penggunaan terakhir ini kita simpan permanen, simpan di file terserah, analisis penggunaan. Oke, nah di sini bisa kita aktifkan beberapa layer. Jadi sudah tersedia template layer untuk membantu analisis. Kalau saya kerjanya biasanya saya buat duplikat 3 kali seperti ini. Ada 3 layer dengan atribut yang sama, dengan source datanya yang sama. Yang pertama kita lakukan apply style periksa. Nah, seperti ini, load style. Oke, nah nanti muncul cek bidangan terlewat dan cek yang periksa seperti ini. Kemudian yang kedua kita aktifkan layer untuk style penggunaan tanah, style penggunaan tanah yang drafting, load style. Oke, terbentuk. Kemudian yang terakhir style ketersediaan tanah yang drafting juga, load style. Oke, nah sekarang kan udah terbentuk, AOI nya sudah mati, RDTR nya kita matikan aja. Sekarang kita pakainya peta dasar dan nah seperti ini. Sekarang tinggal kita lakukan analisis lebih lanjut. Nah, yang diutamakan dulu yang periksa dulu nih, yang periksa, bidangan-bidangan yang periksa. Jadi bidangan-bidangan yang periksa itu bidangan-bidangan yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Ini kita matikan dulu persil yang lainnya untuk memudahkan. Kita aktifkan pointer di sini, kita pilih di sini layer output yang style periksa. Untuk geser ke sisi-sisi yang lainnya kita bisa pakai spasi. Nah, ini kan udah geser-geser. Sekarang tinggal kita cek bidangan yang periksa. Contoh seperti ini, bidangan periksa. Nah, ini kita aktifkan satu layer ini, bisa kita perhatikan juga untuk analisis penggunaannya seperti ini. Nah, ini kita nonaktifkan dulu labelnya biar gampang.
Oke, ini kita pilih layer periksa, terus kita kelihatan kan di sini kontrol plus untuk zoom. Ini maksimal 200 ya, biar nggak hilang anunya, base mapnya. Terus kita lihat di sini, ini kan ada model periksa nih. Di sini ada hak milik, tapi dia termasuk masuk ke jalan ya. Jadi di sini saran saya ya, kita ganti yang periksa-periksa ini, kita blok di sini, blok seperti ini. Nah, dia khusus terpilih hanya yang di layar periksa, tapi di layar penggunaan yang lain nggak akan kepilih. Nah, di sini nanti kita bisa tinggal atur, kita main apa namanya, compute di sini. Ini kita geser lagi, masih ada lagi periksa di sekitar jalan. Kita pilih lagi shift blok. Oke, kepilih. Nah, terus kita lihat di sini selected features, kepilih kan hak milik di jalan, dia tersedia bersyarat. Tinggal di sini kita ganti, yang periksa itu ternyata dia di jalan, kita ganti penggunaan tanahnya jadi kampung padat, karena sekitarnya juga kampung padat ya. Pakai tanda petik. Oke, sudah jadi kampung padat semua di sini. Jangan lupa di save, nonaktifkan ini. Nah, udah jadi. Jadi sekarang simbologi periksanya sudah hilang, nggak ada lagi. Nah, kalau mau dipastikan bisa lagi kita cari di sini di atribut tabelnya. Coba kita cari. Oh, masih ada lagi periksa ini di sini. Hak milik di jalan. Di sini kita pilih ini di mana sih lokasinya gitu. Pen to features. Lokasinya ternyata muncul di sini. Terus yang satunya lagi di mana ini? Zoom. Kok zoom? Mestinya pen. Ini lagi di sini. Kita ganti 200. Oke, di pucuk-pucuk juga masih kampung padat. Jadi ini tinggal kita tentukan di sini. Jadi kampung padat ya, bukan jalan ternyata kan. Kampung padat. Oke, udah jadi kampung padat karena ada hak miliknya, ada haknya, bukan hak pakai. Maka dia tersedia bersyarat di jalan. Seperti itu. Kemudian periksa bidangan jalan seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ada bidangan-bidangan aneh seperti ini kan. Ini kemungkinan dia itu jalan. Kalau mau dipastikan bisa kita aktifkan street view-nya, plugin. Oh, ternyata nggak ada street view ke situ. Street view yang hanya ada layer birunya seperti ini. Kita coba cari lagi, nggak bisa kita pastikan ya itu jalan apa enggak. Kalau bisa kita lihat di street view lebih enak lagi. Oke, seperti ini. Nah, kalau bidangan ini kan sudah pasti jalan ya. Kalau mau iseng aja lihat di sini. Oke, lihat street view-nya seperti apa coba. Ini ya jalan ya. Seperti ini. Oke, kita klik aja tuh. Klik di sini, layernya jangan lupa diaktifkan. Ini udah pasti jalan. Aduh, gambarnya ini 200. Nanti kita ganti pakai server foto tegak kita biar kita bisa zoom in lebih jauh lagi ya, nggak hilang-hilang kayak gini. Terus ini hang enggak ya, kita pilih dia kemana aja, itu kepilihnya ke sana. Oke, kita pastikan itu jalan, berarti tinggal kita pilih sini. Ini kan kampung padat ya, bisa langsung kita ganti jadi penggunaan jalan. Ketersediaannya jadi tidak tersedia. Oke,
Oke, tidak tersedia karena jalan ya, walaupun dia RDTR-nya di perumahan. Oke, save. Nah, dia udah jadi jalan tuh. Nah, udah jadi jalan kan. Nah, dia kan berubah di sini juga, walaupun tadi kita ngeditnya di layer ini, tapi karena itu satu data yang sama, layer yang lainnya, layer penggunaan tanah, yang stylenya penggunaan tanah, dia langsung berubah jadi jalan. Nah, kayak gitu. Terus kita mau pastikan lagi nih, ini misalnya zona perumahan ya, kayaknya dia jalan, terus ini jalan ya, mestinya ya, kayaknya jalan ini gang ya. Yuk, kita justifikasi aja itu jalan. Kemudian mana lagi yang indikasinya dia jalan? Ini sebetulnya indikasi jalan, nanti kita potong dulu. Kita pilih tadi yang ini, terus kita pilih shift klik yang ini. Nah, itu jalan. Terus ini juga jalan. Oke, kita pastikan itu jalan ya memang. Kita ganti aja langsung penggunaan tanah jalan. Terus kita buat ketersediaannya jadi tidak tersedia. Oke. Oke, udah save. Nah, ini aja yang diaktifin. Kemudian kita lihat lagi tadi yang mana ya mau dipotong. Ini misalnya kita lihat ini kok kayaknya harus dipotong gini ya, ya kita justifikasi, langsung aja potong. Kita select layernya, select datanya yang mana, kemudian kita pakai menu di sini. Mana ya, mana kok hilang. View result, toolbar, annotation, freehand, mana ya, selection, nggak ada. Mana ya menu potong itu, biasanya di sini kok hilang dia. Nah, ini dia. Kita pilih ini width split features. Nah, di sini karena kita mau potong gini-gini nanti kepotongnya nggak pas, kita aktifkan snapnya, snapping optionnya kita nyalakan. Nah, jadi kita potong di sini, nah pas kepotong di vertexnya, thread, klik kanan, oke kepotong. Ini juga mau tak potong, aktifkan dulu layernya yang mau dipotong, datanya. Kemudian ini bidangannya gimana ini ya, ini mau tak potong, alah potong sini, ini kita potong ke sini misalnya gini. Oke. Nah, dia terpotong. Sekarang tinggal ini tak pilih dan ini tak pilih, jadi jalan. Kosong perumahan ketersediaan kita ganti. Ini kita ganti penggunaan jadi jalan. Kemudian ketersediaannya kita ganti tidak
tersedia. Oke. Areanya jadi 0, kita hitung ulang aja gitu, klik compute di sini, area dolar area. Oke. Save. Nah, sekarang dia udah jadi jalan. Ini bedakan apa ya? Tujuh lokasinya dimatikan aja. Nah gini, ini kita zoom out, zoom in, zoom out 200. Ini jalan apa enggak sih ini? Coba lihat. Oh, masih kampung padat, belum ke save ya. Sama ini kayaknya ini bukan jalan ya, ini udah kampung ya. Ini aja ya kalau gitu, kita jadikan jalan. Sorry, jalan. Oke. Nah yang ini tadi kayaknya tidak tersedia ya. Oke, kita ganti jadi tersedia aja deh. Oke, save. Nah, terus ini kayaknya ya biarin aja. Ini apa sih? Apa ya? Kampung padat. Nah ini juga kayaknya bukan sorry, ini bedakan apa ya, ada kecil gini nih, apa ini? Oh, ada yang tumpuk berarti. Misalnya ini HGB nya, zonanya, oh zona merah, berarti yang tadi ini kita ketumpuk 3 ya. Ketumpuk 3. Kita lihat di sini informasi show attribute table. sorry, identify all. Nah, ada bidangan ini. Ini apa, bidangan apa ini? Bukan yang ini ya berarti. Ini kampung padat. Edit feature form. Padat ya, kita potong aja lah gini, ada haknya, hak milik, ini HGB. Activate toggle feature selection. Oke, udah aktif featurenya, tinggal kita potong aja. Kita panjangin gini aja ya. Oke, ini tak potong begini. Nah, oke. Terus aku pilih yang ini aja. Select feature yang ini aku pilih yang sorry. Klik kanan, select feature yang ini ya. Ini hak guna bangunan. Kita tulis jalan misalnya, jadi tersedia bersyarat. Save. Nah, masih ada lagi tuh ternyata ya kan, tinggal kita pilih select feature ini. Nah yang ini ya kita pilih, kita potong lagi tuh, shred, potong gini. Oke, kepotong lagi, kita ganti select feature lagi yang mana, ini kita jadikan dia jalan tersedia bersyarat.
Usahakan untuk bidangan persil seperti ini jangan sampai kita menghapus walaupun itu bertumpuk ya. Itu biar urusannya SP, kita tinggal merapikan aja bidangan apa tampilannya di peta kita. Oke, kayak gini ini udah masuk akal kan? Komen ini A untuk ngilangin. Kelihatan nggak masuk akal nggak? Ini biarkan aja justifikasi kita. Nah ini kalau terserah teman-teman mau potong apa enggak untuk pastikan dia jalan apa enggak ya. Kalau aku ya tak potong ya, perfeksionis ya. Kita potong di sini nih. Kita potong di sini, seret, pastikan di sini misalnya kayak gini. Terus jalan ke sini, potong gini misalnya. Seret. Oke. Terus yang ini tak pilih, tak jadikan jalan dia. Seret-seret. Penggunaan jadi jalan. Terus ini karena tidak ada haknya jadi tidak tersedia. Bukan tidak ada haknya, belum kita tahu ada haknya, belum terdaftar di BPN ya, jadi tidak tersedia aja gitu. Oke, udah jadi. Yang periksa ini kan udah selesai tadi ya. Ini apa ini? Ini bidangan apa ini kayak gini nih? Kampung padat. Kita pastikan itu kampung padat aja ya. Oke, yang ini kita anggap selesai aja. Untuk jalan udah kita selesaikan, langsung ke penggunaan aja ya. Penggunaan. Nah, sekarang kayak gini nih. Ini kan kelihatan ada hak milik di sini sampai sini, tapi sebelah-sebelahnya persilnya ini kepotong, nggak ada, belum terdaftar haknya ya. Kita justifikasi aja lah kalau misalnya ini kita tahu ada hak miliknya. Siapa tahu memang sederet ini hak miliknya itu selebar ini ya. Jadi kita pilih aja di sini. Kita shift, kita pilih, ini pilih yang keidentifikasi sebagai jalan ya. Nah, ini ada sliver gini nih, seret, ini kita pilih ini, apa itu jalan enggak ya, ini yang tadi nggak usah jangan. Terus kita lihat yang terpilih mana aja, ini jalan maksud dia syarat ya. Oke, kita ganti penggunaannya jadi kampung padat. Terus ketersediaannya karena dia jalan belum kedaftar haknya, belum kita ketahui, walaupun penggunanya kampung padat kita bilang tidak tersedia. Oke, tidak tersedia. Oke, terus kita lanjut lagi yang lain di sini misalnya. Nah, ini kan kelihatan ada potongan-potongan ini. Ini seperti ini. Terus ini. Oke. Kita jadikan dia kampung padat. Kampung padat. Ini ketersediaannya jadi tidak tersedia. Oke, save. Nah,
kalau misalnya teman-teman nganggap ini, biasanya kan peta kita yang memang geser antara persil dengan foto tegak tidak pas 100% ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebarin lagi ke sini, motong-motong lagi ya terserah, monggo. Tapi kita buat begini aja lah, buat apa namanya, analisis penggunaan tanahnya. Ini bisa kita pastikan ini jalan ya. Ini, nah kalau dia bentuknya gini, nah kita coba lihat dulu jalan-jalan. Ini kita jadikan kampung padat lah, kampung padat. Oke, ketersediaannya jadi tidak tersedia. Oke, oke, clear. Save. Sekarang oke, sekarang kita mau setelah dianalisis seperti ini, kita coba matikan dulu base mapnya. Nah, kita lihat ada nggak yang sliver aneh gitu. Ini kan kelihatan tuh ada sliver aneh itu kayak gini nih, berarti ada yang kelewat. Kita klik aja tuh, nih kayak gini misalnya. Gini yang tadi ya kita buat, karena sebelah-sebelahnya kampung padat ya, kita buat juga lah sesuai dengan sekitarnya. Jadi penggunaannya kampung padat. Oke, terus tadi ada yang kepilih tersedia, itu tadi yang persil besar kita hilangkan. Nah, ini sisanya yang sliver ya kan, sisanya yang sliver kita buat jadi tidak tersedia. Oke, nah begini kan kelihatan lebih masuk akal persilannya. Kalau mau diaktifkan lagi peta dasarnya, ini 200. Oke. Kalau mau lebih advance lagi, misalnya seperti ini bangunannya cuma di sini, sisanya tanah, tidak ada bangunan, kosong. Foto tegaknya demikian. Coba kita lihat di Google-nya kayak gimana. Oh, di Google-nya ada bangunan ternyata, ya udah kita biarin. Tapi kalau kita pastikan di Google Map-nya mungkin sama-sama kosong dan itu yang terbaru, ya kita potong juga itu, yang bangunannya berapa, yang tanah tidak ada bangunannya berapa. Oke, analisis penggunaan tanah saya kira cukup. Kalau mau diaktifkan ini ada labelnya juga, jadi kita bisa tahu ini apa, penggunaan tanahnya, kemudian RDTR-nya apa, dan tipe haknya itu apa. Oke, sekarang lanjut ke analisis ketersediaan tanahnya. Ketersediaan tanah tadi, karena ini kan jalan secara model otomasinya itu dibuat sengaja jadi tersedia bersyarat untuk kita periksa lagi benar gak itu dia jalan. Nah, kalau demikian ini kan sudah jelas ini jalan, berarti bisa teman-teman klik di sini. Tapi karena ini kan kebanyakan ya kayak gini, teman-teman bisa pilih filter aja di sini. Kita aktifkan dulu layernya, kemudian pilih atribut tabelnya yang seluruhnya seperti ini. Terus kita filter yang nama zonanya dia jalan, kemudian penggunaannya juga
jalan misalnya, kemudian kita select feature, ada 6 item yang kepilih. Nah, untuk lihat yang kepilih itu apa, klik di sini selected features ini. Oke, kita lihat penggunanya jalan, cuma dia masih tersedia bersyarat, tipe hak kosong. Kita ganti jadi ketersediaannya tidak tersedia. Oke, jadi tidak tersedia. Save. Nah, sekarang jadi tidak tersedia. Nah, yang ini misalnya yang pink tadi nih, dia tersedia bersyarat karena ada HGB-nya, ada hak miliknya. Mestinya sih kalau sudah ada perubahan tipe hak kayak gitu, berarti mestinya dia NIB yang lama mati ya. Ini kok masih hidup gitu. Ini juga jadi sudah otomatis seperti ini. Oke, demikian udah selesai area of interest kita untuk analisis, untuk ditampilkan di peta praktek. Nanti kita belajar bertahap satu demi satu ya. Terima kasih.